Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba pada akhir tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Walaupun demikian, marilah kita memuji Tuhan yang memelihara dan menyertai kita hingga akhir tahun 2020 di dalam kasih-Nya, maka selayaknya lah kita mengaku. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2020, kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita. Namun melalui topi ibadah akhir tahun ini, kita diarahkan untuk meyakini bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian nomor 9 ayat 1 dan 2, Kupuji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Kasih setia-Nya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami hingga akhir tahun 2020 ini. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami bersyukur karena Tuhan memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menjalankan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan tahun 2020. Sebagai reposisi penginjilan, berkatilah hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 501 ayat 2, Tuhan memimpin langkahku.
dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini, tertulis di dalam Konvensi HKBP pasal 1. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik. Ialah menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah, nenek atau opung, dan yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang seperti dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat, yang merundingkan nasibnya kepada dukun atau mengharapkan berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasih-Nya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 677 ayat 2 dengan lembut Tuhan Yesus. Saat kita akan meninggalkan tahun 2020, marilah kita melakukan perenungan di hadapan Tuhan. Beragam dinamika kehidupan yang kita jalani sepanjang tahun ini, ada pergumulan dan sukacita. Tuhan memberi kepada kita kesehatan, kekuatan dan berbagai berkat-Nya sehingga kita bisa tiba ke akhir tahun ini. Menyadari semuanya itu, marilah kita menyerukan dengan segenap hati kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami menjalani tahun 2020. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam hidup kami. Sejak bulan Maret kita menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita takut dan banyak yang kehilangan nyawa. Hal itu berdampak pada mata pencaharian, karena roda perekonomian belum berjalan normal. Hal ini juga berdampak pada gereja kita, sebab ada gereja yang tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasa, karena pembatasan orang berkumpul. Marilah kita memohon kepada Tuhan, agar kesusahan ini cepat berlalu. Mereka yang mengalami COVID-19 dapat segera sembuh, dan kita dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya memasuki tahun 2021. Ya Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Tolonglah bangsa kami agar seirama dengan pemerintah dalam usaha memutus mata rantai virus corona. Jika karena dosa kami hal ini terjadi, bermurah hatilah Engkau mengampuni kami.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 3, kekuatan dalam pencobaan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 691 ayat 1. Kuserahkan padamu Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 693 ayat 1, Yesuslah Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada ibadah akhir tahun, yaitu yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini merupakan malam terakhir untuk kita di tahun 2020 ini, dan kita akan segera melewati tahun ini untuk menyongsong tahun baru, tahun 2021. Sebagaimana biasanya kita lakukan di setiap akhir tahun, kita biasanya akan melihat kembali perjalanan kita di sepanjang tahun yang kita jalani. Begitu banyak hal, begitu banyak peristiwa yang telah kita alami, baik suka maupun duka. Dan kita patut bersyukur bila saat ini kita masih diperkenankan untuk tiba di penghujung tahun ini. Dan tentu kita bersukacita untuk harapan, cita-cita yang boleh kita capai di tahun 2020 ini. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa di tahun 2020 ini, tahun ini juga merupakan tahun yang benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita mengalami suatu kepanikan besar, bahkan seluruh dunia mengalaminya oleh karena terjadinya wabah COVID-19. Hal itu pula lah yang membuat di tahun 2020 ini kita mengalami perubahan besar dalam tata cara kita berinteraksi, tata cara sosial. Kita mengalami perubahan bagaimana cara kita bekerja, termasuk bagaimana cara kita beribadah. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing selama beberapa bulan. Dan barangkali kita juga tidak pernah membayangkan bahwa kita akan mengikuti ibadah secara online sebagaimana kita lakukan saat ini. Kita juga mengalami berbagai macam kesulitan oleh karena pembatasan aktivitas. Perekonomian terganggu, proses pendidikan di sekolah-sekolah juga terganggu karena tidak dapat berjalan seperti biasa. Dan bukan hanya itu, kita juga berempati untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19.
Dan kita berduka bahwa dari antara mereka ada yang wafat oleh karena wabah ini. Memasuki tahun 2021 ini, kita tentu semakin berharap bahwa bahaya ancaman virus corona ini segera dapat teratasi. Terlebih oleh karena sudah dimulainya program pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin yang diharapkan dapat mengatasi virus ini. Hal yang tidak kita boleh lupakan adalah bahwa dari kacamata iman, sekalipun keadaan yang kita jalani begitu sulit, tetapi kita melihat bahwa dalam masa-masa sulit itu pun Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan melalui berbagai macam peristiwa ini juga, kita semakin jelas melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini memang begitu rapuh. Harta, jabatan, dan kuasa tidak mampu menjamin kehidupan kita. Hanya Tuhan sajalah yang kekal dan penuh kasih setia. Dan hanya kepadanya kita boleh menaruh pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini menekankan mengenai kekudusan dan kasih persaudaraan sebagaimana judul dalam perikop ini. Inilah pesan pokok yang disampaikan melalui khotbah ini, dan menarik kita untuk perhatikan bahwa perkataan, ajakan dan arahan untuk hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan ini adalah panggilan yang disampaikan kepada orang-orang yang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka mengalami penganiayaan, mereka diburu, mereka disiksa, mereka tidak leluasa melakukan segala aktivitas mereka termasuk aktivitas peribadahan. Situasi yang sulit ini tidak menghalangi panggilan untuk mereka hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan. Melalui hal ini kita bisa melihat bahwa sekalipun dalam situasi hidup yang berat, sikap dan tata cara hidup orang percaya harus tetap dipertahankan. Rasul Petrus dalam suratnya sejak awal menekankan bahwa orang-orang yang mengalami penganiayaan itu harus tetap hidup di dalam pengharapan. Kita bisa melihatnya dalam ayat 3 di luar perikop ini. Rasul Petrus mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang dilahirkan kembali oleh karunia Allah melalui kebangkitan Kristus. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan bagi setiap orang percaya, yaitu karunia Allah. Pengharapan kita hanya didasarkan kepada karunia itu. Pengharapan kita tidak didasarkan kepada dunia ini. Hal ini juga sudah dinyatakan oleh para penginjil yang lain, terutama Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pengharapan kita, sekali lagi, tidak didasarkan kepada dunia ini. Pengharapan kita didasarkan kepada firman Allah yang kekal. Seruan inilah yang terus-menerus disuarakan dan ditujukan kepada orang-orang percaya yang membaca surat Rasul Petrus ini, bahwa orang-orang yang hidup dalam penganiayaan itu, bahwa orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang serba sulit itu harus tetap hidup dalam pengharapan, harus tetap hidup dengan menunjukkan ciri-ciri kehidupan orang yang percaya, bahwa mereka memperoleh kekuatan, bahwa mereka memperoleh pengharapan sekalipun melewati masa-masa sulit hanya oleh karena firman Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun mereka melewati masa sulit, ciri-ciri kehidupan orang yang percaya, yaitu hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan itu tidak boleh hilang. Rasul Petrus mengatakan bahwa orang-orang percaya dapat melakukannya oleh karena mereka telah menyucikan kehidupan mereka oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang hidup dalam penganiayaan itu, orang-orang yang percaya itu
dipanggil untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan melalui perkataan yang disampaikan Rasul Petrus ini diperlihatkan bahwa membangun hidup persaudaraan, membangun hidup persekutuan di antara orang beriman tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya mengandalkan kekuatan pemikiran manusia. Membangun persahabatan di antara orang beriman hanya dapat dilakukan melalui penghayatan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang bersama-sama telah ditebus oleh darah Kristus. Oleh karenanya, kedudukan setiap orang di hadapan Tuhan adalah sama. Inilah yang perlu kita hidupi untuk tetap memelihara kehidupan persaudaraan dan kasih serta kekudusan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini juga menekankan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman kita. Rasul Petrus mengutip Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat 8 ketika dia menuliskan ayat 24. Di sana dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman ini disuarakan kepada kita juga yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita dihantarkan melalui firman Tuhan hari ini untuk melewati tahun 2020 ini dan menyongsong tahun 2021 yang akan kita jelang. Tentu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan kita jalani di tahun yang akan datang itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa tahun yang akan datang adalah tahun rahmat bagi kita. Tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Disinilah kita diajak untuk menguatkan iman kita bahwa sekalipun kita melewati masa-masa sulit, sama seperti orang-orang yang menjadi tujuan dari surat Petrus dahulu, diajak untuk hidup dalam pengharapan dan berharap kepada firman Tuhan yang kekal. Demikian juga kita diajak untuk menaruh pengharapan kita bahwa tahun yang akan kita jelang ini adalah tahun yang akan menjadi tahun berkat bagi kita. Kita berharap bahwa di tahun 2021 yang akan datang, masa-masa sulit yang kita jalani selama ini akan segera berakhir. Kita berdoa bagi pemerintah kita bahwa mereka akan dapat mengambil kebijakan bagaimana cara mengatasi wabah ini dan juga dapat memulihkan kembali kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial kita. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman Tuhan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, sekalipun kami melewati masa-masa sulit di tahun 2020 ini, tetapi kami tetap melihat bahwa Engkau turut campur dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021. Kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau tetap menyertai kami di tahun yang akan datang ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami lewati, apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi kami menaruh pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang tetap menyertai dan menuntun kehidupan kami, yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur kepadamu melalui berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan agar masa pandemi ini segera berakhir. Berilah kiranya hikmat kepada pemerintah kami agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi keadaan, untuk memulihkan keadaan kami sebagaimana sebelumnya Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Berilah kami belas kasih-Mu Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami,
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 747 ayat 1 dan ayat yang berikut. Kita telah diyakinkan bahwa firman Tuhan itu tetap. Meskipun tahun, bulan, dan hari berganti, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan selama aku hidup. Janganlah takut dan jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup kita. Sebab dialah gembala kita dan kita adalah umat gembalaannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Maka kita akan selamat melewatkan tahun ini, selamat juga memasuki tahun 2021. Hendaklah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku, bimbinglah aku di dalam kebenaran-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta dan para lado serta pelayan yang melayani ibadah pada hari ini menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menyongsong tahun 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati.